Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Billy yang menemani Anda dalam dialog kesehatan untuk pagi hari ini. Bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan. Ini yang sudah hadir langsung ke studio sahabat. Ini saya mau manggilnya Mbak begitu ya. Mbak saja. Ada Mbak Masro Ilma Sofania, panggilannya Ilma begitu. Kemudian satunya Mbak Windri Kusuma Pratiwi, panggilannya Windri. Ya. Windri atau Windy? Windri. Oh, Windri. Ya, baik. Ini dari seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kalau disingkat Kesling Kesjaor. Kesling Kesjaor. Oh, baik. Baik, gampang sepertinya ya. Gampang menyingkatnya. Gampang tapi agak susah, Mas. Nah, itu dia. Saya tadi pertama agak kesulitan. Ternyata setelah diulang 3 kali sudah gampang. Baik, kita akan bahas terkait dengan kesehatan yang ada hubungannya dengan lingkungan begitu ya. Benar. Nah, kalau kesehatan yang ada hubungannya dengan lingkungan, mungkin saat ini kan musim hujan curahnya tinggi sekali begitu. Kemarin juga sempat ada beberapa lokasi yang banjir. Kira-kira penyakit apa saja ini yang harus diwaspadai dengan kondisi-kondisi seperti ini? Betul. Saya ke siapa dulu ini? Mbak Ilma boleh? Oh, Mbak Ilma dulu ya. Baik. Jadi selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini saya Mbak Ilma dari Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Mbak Windri mau menjelaskan tentang penyakit berbasis lingkungan di saat banjir yang perlu diwaspadai. Baik. Nah, jadi kan akhir-akhir ini curah hujan kan cukup tinggi, sehingga beberapa daerah di Sidoarjo itu banjir. Nah, selain upaya yang dilakukan untuk melakukan penanggulangan banjir, kita juga waspada terhadap kesehatan. Terlebih ke penyakit apa saja sih yang mungkin muncul saat banjir dan pasca banjir. Jadi yang pertama mungkin ada 6 penyakit yang perlu diwaspadai, yaitu penyakit kulit. Penyakit kulit ini ada berbagai macam ya. Penyakit kulit ada dermatitis alergi, penyakit kulit akibat infeksi, kemudian penyakit kulit akibat trauma dan gigitan serangga. Penyakit kulitnya saja ini terbagi 4 begitu ya? Iya. Berarti ini kira-kira lebih dari 6 lah. Oh iya, bisa. Bisa. Jadi dermatitis alergi ini disebabkan karena kulit yang terendam banjir itu kan lama ya. Jadi pori-porinya itu kan bisa membuka, bisa memungkinkan sekali kuman-kuman, bakteri itu masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi kan genangan air itu kan ada banyak bahan kimia, ada seperti sisa deterjen, sisa sampah begitu kan. Nah, itu memungkinkan sekali kulit-kulit itu permukaan kulit itu alergi terhadap bahan-bahan tersebut. Jadi bisa menyebabkan ruam, kemerahan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak segera diatasi bisa menyebabkan infeksi karena mungkin kuman atau bakteri itu tadi yang terlalu lama berada di permukaan kulit itu bisa menyebabkan infeksi. Begitu. Nah, infeksi sendiri itu disebabkan karena bakteri, parasit. Itu biasanya penyakitnya kurap atau kutu air. Oh, baik. Nah, itu yang biasanya sampai gatal-gatal begitu ya. Itu karena tadi faktornya
air deterjen lain-lain ternyata juga berpengaruh ya? Pengaruh sekali. Baik. Saya kira kalau terkena bekas deterjen begitu malah bersih. Ternyata justru malah bikin iritasi begitu ya Bu ya? Betul. Mbak maksudnya. Baik. Kemudian? Nah, pada saat banjir itu kan juga mungkin ada barang-barang yang ikut dengan air banjirnya itu sendiri. Jadi mungkin terkena permukaan kulit, jadi bisa menyebabkan kulit itu luka. Nah, itu disebut dengan penyakit kulit akibat trauma. Dengan luka juga. itu tadi kembali lagi ke infeksi kulit itu tadi. Jadi infeksi itu bisa disebabkan karena alergi juga, bisa disebabkan karena trauma itu sendiri juga. Jadi seperti itu. Untuk pencegahannya bisa dijelaskan oleh Mbak Windri. Oke. Jadi menambahkan sedikit ya untuk yang kenapa deterjen juga termasuk bisa buat gatal-gatal. Itu kan biasa pertama memang kita harus mencuci baju benar-benar bersih. Jadi mulai dari pencucian sampai pengeringan itu jangan sampai ada sisa-sisa deterjen, itu yang kenapa bikin gatal. Biasanya kan ada putih-putih itu yang nempel di baju, itu yang bikin gatal. Biasanya juga. Kita kan nggak tahu kondisi kulit kita itu gimana. Biasanya kan ada yang sensitif, terus ada yang bisa kebal gitu. Makanya benar-benar harus mencuci dengan bersih dengan membilas airnya tuh mungkin 2-3 kali ya biasa pembilasan itu. Kemudian cara pencegahannya jika ada yang terkena penyakit kulit itu yang pertama tetap menjaga kebersihan yang utama. Kemudian yang kedua itu jangan bergantian, termasuk handuk, spray. Harus ada sendiri-sendiri. Iya, walaupun satu rumah, bahkan itu mungkin adik atau kakaknya mungkin biasanya tidur berbarengan, mungkin jangan dulu, karena kan dalam satu tempat tidur. Nah, kemudian termasuk yang handuk tadi, terus tetap menjaga imunitas. Baik. Tetap semua penyakit itu tetap yang pertama adalah menjaga imunitas kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dengan makan makanan yang cukup, terus mungkin sekarang ditambah minum vitamin, terus minum air putih yang banyak. Satu lagi, cuci tangan pakai sabun, itu yang paling penting. Betul. Sekarang memang paling sering ya. Iya, terus paling banyak digunakan wajib. Sekarang wajib. Tapi itu tadi untuk penyakit dikarenakan mungkin bakteri dan lain-lain atau mungkin deterjen ya. Tapi tadi saya juga sempat dengar soal gigitan serangga itu. Itu di musim hujan juga banyak hal seperti ini berarti? Gigitan serangga ini bisa disebabkan mungkin hewan-hewan yang terbawa banjir atau pasca banjir itu kan meluap kan, serangga-serangga itu bisa aja kan menggigit kulit kita. Kulit yang sensitif itu kan bisa aja terjadi ruam, kemerahan begitu. Itu kan juga bisa dikategorikan ke penyakit kulit. Kembali lagi kalau misalnya tidak diatasi dengan baik, maka itu bisa menyebabkan infeksi. Baik. Begitu. Jadi memang kalau banjir ini seramnya bukan hanya karena airnya kotor dan lain-lain. Hewan-hewan juga ikut ya. Iya, pasti. Karena mereka juga cari perlindungan. Nah, betul. Jangan sampai perlindungannya di kulit Anda ya, sahabat ya. Karena kalau di kulit Anda nanti juga pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Menambahkan ya untuk pencegahannya itu tadi sebisa mungkin hindari genangan banjir itu sendiri. Kalau misalnya tidak bisa dihindari, ya gunakan yang melindungi permukaan kulit, misalnya sepatu boot atau sarung tangan. Agar tidak berkontaminasi dengan permukaan kulit kita. Jadi kan bisa menghindari penyakit itu sendiri. Baik. Jadi memang kalau bisa ini hindari genangan air ya. Mungkin beda lagi kalau case-nya lingkungannya terendam banjir begitu. Ini juga pasti harus banyak yang diwaspadai ya. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo bisa bergabung nanti dengan mengirimkan pesannya ke WhatsApp ada di 0821 3264 109. Atau mungkin nanti bisa menyimak langsung lewat channel YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Untuk pagi hari ini bisa juga lewat media sosial kami di Instagram dan juga Twitter. Kalau ingin bertanya atau berinteraksi, nanti sahabat bisa menyampaikan, ada tim redaksi yang nanti akan membantu Anda untuk terhubung bersama dengan kami yang ada di studio. Kita jeda terlebih dahulu untuk jalan-jalan sebentar ya Mbak ya. Boleh. Ini di Jejak Majapahit di Candi Tapangalun Sedati dalam Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Menelusuri jejak Kerajaan Majapahit di Sidoarjo mengarah ke beberapa struktur bangunan candi.
Sebagian besar memang bercorak klasik Hindu. Salah satunya Candi Tawang Alun. Candi Tawang Alun berada di Bujitan Sedati, dekat dengan Bandara Juanda Sidoarjo. Memang, keberadaan Candi Tawang Alun tidak sepopuler Candi Pari, karena situs ini dulunya terendam cukup lama. Ini seperti dikatakan oleh Ahmad Saiful Munir, penjaga di situs Candi Tawang Alun. Ika wonten tepate dusun Kampung Baru Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Candi menika senian tiang nyebutin niku sumur windu. Soalnya senian niku namung ketinggal nginggile mawon sekitar 7 senti. 7 senti. Nggih, dados tiang nyebutin niku sumur windu leres. Terus menawi sak mangke Candi Tawang Alun pun nggih mboten salah. Dados saya ini sami leres. Selain nilai sejarah, Candi Tawang Alun juga menyimpan banyak cerita lain. Menurut Saiful, pernah ada alat berat yang menggali tanah sekitar candi untuk pengurukan perumahan di sekitarnya. Siti wonten mriki nika inggil mantun digeriki. Samangke sing dipendheti wonten 70%. Dados menika senian niku nginggil wonten, Mas. Dados proyek manten wonten mriki wonten pengingatan nggih, Pak, pengingatan secara alam. Dosere niku ngeruk kejedeg wonten sing sak lere situs niki nggih. Nggih. Enten candi niku terus dosere niku macet, mboten saged didandani plus tiange niku sakit dados sak sedone. Wonten pengingatan alam nggih, katat yang mendet botoe mantun diken wasulaken terus digebuki lagi. Nggih, mboten pamit nggih. Niki saderenge wonten penangan saking BPC. Seperti bangunan candi peninggalan Majapahit pada umumnya, Candi Tawang Alun dibangun dengan struktur bata merah. Tetapi sayang, secara keseluruhan, situs Candi Tawang Alun ini belum ditangani maksimal. Terlihat struktur bata merah yang lepas, baru sebatas ditumpuk di sekitar candi. Ada juga yang beberapa ditaruh di atas candi. Bahkan, papan nama atau petunjuk lokasi juga belum permanen. Dados nek semur windu pun kepo. Sale wonten pundi-pundi wonten. Pun menika Tawang Alun pun kula kinten mboten namung niki kesebut Tawang Alun. Menika napa mawon sing penting niku nggih menika kekayaan kita ingkang diwarisi oleh leluhur kita. Candi Tawang Alun salah satu bukti jejak kerajaan Majapahit di Kabupaten Sidoarjo. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Sahabat informasi, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Agusta Markus bin Asriadi yang dulu tinggal di Dusun Beringin Kulon RT 3 RW 3 Desa Beringin Bendok Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Agusta Markus bin Asriadi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis 25 Februari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kebon Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat, satu lagi informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Arif Wibowo bin Samsun yang dulu tinggal di Jalan Singomanggolo 3 RT 3
RW 1 Desa Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya untuk saudara Arif Wibowo bin Samsun. Dimohon untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis 25 Februari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan Mbak Ilma dan Mbak Windri dari Dinas Kesehatan. Ini seksinya tadi saya kok lupa ya. Tesling Kesjaor. Tesling Kesjaor. Oke, baik. Kesehatan lingkungan, jasmani dan olahraga begitu ya. Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Oh, jadinya kerja. Iya, saya kira jasmani tadi. Baik. Ini kita masih bahas seputar lingkungan yang saat ini perlu diwaspadai untuk beberapa dampak kalau ada banjir mungkin lain-lain. Ini penyakitnya seperti apa saja, tadi sempat disampaikan kulit yang pertama. Kulit. Yang kedua kira-kira apa ya? Yang kedua ini yang menyerang sistem pencernaan, yaitu biasanya diare sama tipes. Nah, diare ini biasanya kan waktu banjir itu kan sarana air bersih itu kan kurang. Penyediaan air bersih juga kurang kan, air minum, air untuk mandi. Nah, ini tuh biasanya kalau misalnya tercemar masuk ke dalam tubuh itu bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Ini kalau diare itu disebabkan karena bakteri E. coli biasanya. Bakteri E. coli. E. coli. Nah, ini saya bingung pertama kan mungkin karena kalau penyakit pencernaan seperti diare kan mungkin karena pola makan yang kurang sehat ya. Iya. Kalau banjir itu sepertinya gimana sih prosesnya? Sangat memungkinkan bakteri E. coli ini mungkin masuk ke dalam air kan karena kurangnya persediaan air bersih. Jadi terus melalui makanan, terus masuk ke saluran pencernaan, itu menginfeksi saluran pencernaan kita. Itu bisa menyebabkan diare. Nah, seperti yang kita tahu, diare itu kan BAB yang lebih sering. BAB lebih dari 3 kali biasanya, kadang juga disertai mual dan muntah, kadang juga sampai tinjanya itu berdarah. Begitu. Jadi penularannya ini biasanya kalau saat banjir ya, itu melalui air atau waterborne disease dalam bahasa ilmiahnya begitu. Waterborne disease ini yaitu kurangnya penyediaan air bersih dan sarana kebersihan dan pencemaran air oleh tinja. Kan karena banjir itu tadi kan, banjir itu kan genangan air sungai. Air sungai itu kan berbagai macam kan, ada bekas mungkin karena masih ada yang buang air besar sembarangan di sungai. Jadi mohon maaf, kotorannya itu ikut ke dalam genangan air banjir itu tadi. Kemudian kalau melalui makanan atau foodborne disease itu karena korban banjir atau manusianya itu menelan makanan yang terkontaminasi ataupun penyiapan makanannya yang kurang bersih. Jadi akan menyebabkan diare. Itu mungkin kalau lalat hinggap begitu ya? Bisa jadi. Baik. Jadi tadi bahasa Indonesianya, kalau bahasa ilmiahnya tadi agak sulit ya? Iya, waterborne sama foodborne. Untuk pencegahannya? Pencegahannya yang pertama itu pertama menutup makanan atau minuman yang akan kita santap. Nah, kenapa tadi lalap itu bisa memicu? Itu pertama lalap yang hinggap ke sampah atau ke tempat kotor-kotor itu kemudian menghinggap ke makanan, kemudian baru kita makan. Nah, itu bisa menular melalui itu, atau bisa melalui penularannya itu melalui muntahan dari penderita diare atau mohon maaf fesesnya itu tadi. Nah, itu yang dihinggapi oleh lalat itu tadi bisa jadi. Nah, makanya untuk menjaga kebersihan makanan itu penting. Kemudian yang kedua, tidak buang air besar sembarangan. Nah, di Sidoarjo ini masih banyak sekali yang buang air besar sembarangan. Walaupun sudah punya WC tapi nggak punya septic tank, toh sama saja buangnya ke sungai. Itu apalagi banjir kemarin kan, jadi tercampur. Semua wilayah ada banjirnya kemarin. Iya. Termasuk yang parah di daerah Sidokari kan nggak salah itu ya. Betul. Rumahnya Sidokari pasti. Bukan. Sempat lewat. Baik, jadi untung saya tidak ya di Buduran ya. Jadi ini sahabat,
air besar sembarangan bukan hanya di sungai langsung ya, tapi kalau tidak punya saluran septic tank tadi juga, nah ikutnya jadi kategori buang air besar sembarangan. Betul. Begitu. Nah. Baik. Terus kemudian ada wajib sekali ya, itu cuci tangan pakai sabun, itu yang pertama. Itu nggak boleh ditinggalkan, apalagi sekarang juga masih wabah pandemi. Nah itu penting. Kemudian mencuci daya tahan tubuh juga, mencuci bahan makanan dengan bersih, dengan air mengalir. Kalau memang kondisi banjir, sebisa mungkin gunakan mungkin air isi ulang mungkin ya, atau air kemasan. Ya. Baik. Karena sudah diolah pabrik jadi pasti terjamin kebersihannya ya. Insya Allah. Insya Allah. Itu masih insya Allah pasti. Kalau tipes tadi biasanya dari mana asalnya? Kalau tipes itu beda di bakterinya aja. Kalau diare itu kan karena disebabkan bakteri E. coli. Kalau tipes ini namanya Salmonella typhi dan Paratipi. Jadi kalau diare itu kan hanya dia BAB-nya lebih sering, lebih dari 3 kali. Kalau tipes ini biasanya disertai demam, terus nyeri bagian saluran pencernaannya. Biasanya kan begitu, terus lidahnya terasa pahit. Itu kalau tipes. Penularannya sih sama seperti diare, melalui makanan, melalui lalat, melalui muntahan atau feses yang kena lalat itu tadi kan, terus termakan makanannya jadi menginfeksi. Jadi beda di bakterinya saja. Penularannya sama. Untuk pencegahannya juga sama seperti diare. Yang paling penting itu daya tahan tubuh. Kalau misalnya bakteri apapun yang masuk ke tubuh kita, kalau daya tahan tubuh kita kuat, ya bisa dilawan dengan antibodi yang ada di tubuh kita, seperti itu. Baik, jadi antibodi kita kalau sudah kuat begitu pasti bisa terminimalisir lah ya untuk penyakit-penyakit seperti ini. Baik sahabat, ini ternyata masih banyak ya yang harus kita bahas tadi. Selain ada 6 penyakit sudah terbahas 2, pasti juga ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan ini. Itu tadi kalau soal diare dan juga tifus ya. Tapi juga masih banyak lagi kan tentunya untuk hal-hal yang harus dihindari seperti itu ya. Jadi sahabat Suara Sidoarjo nanti bisa bertanya lewat WhatsApp kami. Nanti ada tim redaksi yang akan menerima pertanyaan dulu ya. Untuk yang ingin bergabung nanti bisa menghubungi nomor telepon di 031 896 1514. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Baik sahabat, satu lagi informasi dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Panggilan sidang atas nama Jumiatin binti Siran yang dulu tinggal di Sambiran Wetan, RT 7 RW 2 Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya untuk saudara Jumiatin binti Siran. Dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis 25 Februari jam 9 pagi besok ya. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Saya ajak Anda terlebih dahulu bergabung bersama dengan tim redaksi untuk info dunia terkini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tim redaksi hadir setiap menit ke-30 mulai pukul 8 pagi sampai 6 petang. Info dunia terkini. Info dunia terkini jam 10:30 siang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengatakan guru berperan penting dalam penyebaran COVID-19 di sekolah. Ini disampaikan terkait studi mengenai penggunaan masker dan beberapa jaga jarak yang kadang tidak cukup untuk cegah penyebaran COVID-19 di sekolah dasar Georgia. Sheikh Zaki Yamin, mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi, meninggal dunia pada usia 91 tahun di London, Inggris, Selasa 23 Februari kemarin. Yamin akan dimakamkan di kota Mekah, Arab Saudi. Yamin adalah sosok penting di balik kebangkitannya kekuatan minyak Arab Saudi. Ia menjabat sebagai Menteri Perminyakan selama 24 tahun dan sempat memberlakukan embargo minyak pada 1973 hingga membuat negara barat bertekuk lutut. Demikian info dunia terkini, saya Rosanita. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, ini boleh saya buka untuk pertanyaan dulu saja ya. Mungkin ada sahabat-sahabat yang sudah berbagi pada pagi hari ini. Untuk WhatsApp ini saya coba ke redaksi ya. Ada yang sepertinya sudah bergabung ini. Ya, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Ibu Mif. Beberapa kali sumber air di rumah itu keruh, agak coklat begitu. Apakah kalau dipakai mandi saja masih tidak apa-apa ya? Soalnya selama ini saya pakai mandi, tidak ada gejala-gejala apapun, tapi saya takutnya ada efek jangka panjangnya. Kemudian yang kedua dari Ibu Lina. Untuk membersihkan kotoran bekas banjir itu cukup dengan cairan pel saja atau seperti apa ya baiknya? Oke, baik. Habis kebanjiran ya Bu ya kemarin ya. Baik. Pertanyaan pertama tadi airnya keruh. Ini saya sempat mungkin di rumah dulu pernah ada, saya buang airnya karena takut ya. Itu kemudian saya tunggu yang baru lagi. Kalau tidak itu biasanya saya saring begitu airnya. Tapi kalau air yang agak butek begitu katanya orang Sidoarjo ya, itu aman atau tidak sih sebenarnya? Kalau amannya tuh kita harus cek lab ya. Untuk dikatakan aman. Untuk dikatakan aman. Tapi kalau mereka menggunakan air sumur, kalau digunakan untuk mandi biasanya tergantung bau atau tidak. Kemudian memang kalau kondisi keruh kasih apa biasanya? Kaporit. Kaporit ya. Kaporit. Cukup untuk 2 sendok makan untuk 20 liter air. 500 liter air. Itu biasanya pakai yang tandon besar itu. Baik. Cukup itu. Kemudian untuk ada yang bentuk kapsul. Boleh nggak saya sebutkan merek ini? Jangan deh. Ada beberapa merek itu yang berbentuk kapsul itu enak. Itu sudah ada aturan pakainya juga. Bentuknya seperti kayak minuman yang tulang itu loh, yang biasanya langsung meresap ke air. Itu juga untuk satu kapsulnya 500 liter sampai 1000 liter air. Jadi untuk yang tandon besar itu bisa. Itu untuk desinfektan juga, desinfeksi juga. Kemudian untuk bagaimana cara pembersihannya? Apakah cukup dengan pengapelan ya tadi?
Iya, itu tadi yang pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua. Apa cukup dengan pengapelan? Kalau memang kemarin pada saat masih ada genangan air, berikan aja kaporit atau yang tadi bentukan kapsul itu, supaya nanti pada saat pengapelan itu tidak berbau. Ditunggu aja beberapa sampai air surut, kemudian baru dilakukan pengapelan. Kan banyak sekarang itu ya merek-merek produk untuk kaporitnya itu sendiri. Ada beberapa kandungan-kandungan yang bersifat desinfektan. Beberapa merek yang di toko-toko itu bisa menggunakan itu dicampurkan dengan air. Nah, nanti ada aturan pakainya. Terus kemudian perlu juga akan jauh lebih baik dilakukan desinfeksi di rumah sendiri. Desinfeksi di rumah sendiri itu termasuk penyemprotan rumah sendiri dengan menggunakan pemutih juga bisa. Larutan klorin. Baik. Jadi saat banjir itu kan air tergenang. Mungkin kalau banjirnya masuk ke dalam rumah, air tergenang. Nah, itu tadi itu diberikan kaporit di genangannya itu tadi, dibiarkan sampai surut. Nah, itu kan untuk mencegah bau airnya itu tadi. Kemudian setelah surut itu baru dibersihkan, disapu, terus dipel. Nah, dipel itu menggunakan cairan desinfektan. Cairan desinfektan itu kan banyak sekali. Banyak sekarang. Iya, cairan mana ada. Pembersih lantai itu bisa. Di meja saya juga ada. Itu hand sanitizer. Bukan, beda ya. Beda. Jadi bisa menggunakan klorin atau pemutih pakaian. Itu di kemasannya itu sendiri juga sudah ada aturan pakainya. Jadi nanti bisa dengan cara dipel atau disemprot, begitu. Atau disemprot dulu baru dipel bisa, begitu. Cara mendesinfeksi lantainya itu tadi. Baik. Jadi tidak hanya lantai sih, bekas-bekas area banjir itu mungkin perabotan rumah. Kalau piring boleh nggak? Misalkan habis terendam begitu, boleh. Disemprot disinfektan. Caranya gitu. itu direndam dulu, bukan disemprot, direndam. Direndam akan jauh lebih baik. Direndam desinfektan selama 10 menit. Nah, setelah itu baru dilakukan pencucian, dicuci sampai bersih. Begitu caranya. Baik. Jadi harus dilakukan hal lebih dari sekedar mengepel ya, sahabat ya. Betul. Karena kumannya pasti tertinggal ini. Menghindari kuman. Betul. Tadi saya tertariknya juga kalau mandi itu ditetesi apa itu juga membantu ya, mungkin untuk air yang keruh begitu ya. Bisa. Karena atau sekarang kan banyak filter air itu yang dijual di pasaran untuk pada saat ditaruh di kran. Oh iya. Ya itu kan juga bisa. Itu juga masih direkomendasikan tapi ya. Tergantung tingkat kekeruhannya. Baik. Kalau tidak ingin ribet, pakai yang tetes-tetesan saja itu ya. Tapi pasti nanti juga harus menunggu dulu, tidak boleh langsung digunakan gitu. Betul. Percuma dong kalau langsung digunakan, pasti langsung hilang ya. Baik sahabat, ini tadi 2 pertanyaan sudah terjawab. Kemudian tadi selain tipes dan mungkin diare, ada lagi mungkin ya? Ada. Ini penyakit ISPA. Pernafasan. Betul. Infeksi pernafasan akut. Nah, biasanya itu kan paling sering itu kan flu kan dengan virus influenza. Ini penyebabnya bukan karena banjirnya sih, mungkin karena curah hujannya cukup tinggi sehingga kelembapannya lebih dan suhu lingkungannya juga lebih dingin. Jadi virus itu kan suka kan dengan yang lembab-lembab. Jadi lebih sering menyerang ke manusia kalau misalnya daya tahan tubuhnya sedang turun. Begitu. Sekarang kan juga lagi pandemi COVID kan, jadi juga lebih bahaya lagi begitu. Betul. Jadi pencegahannya ya dengan cuci tangan, hindari kontak, hindari berkerumun dengan orang, terus hindari kalau misalnya batuk itu ya etika batuk dengan menggunakan lengan atau ditutupi begitu. Kalau misalnya menggunakan masker itu wajib begitu. Betul. Jadi tetap mungkin Mbak sebenarnya menambahkan. Mungkin sering membuka jendela sekarang ya. Untuk biar sirkulasi udara juga lancar. Kemudian ini untuk penghuni tempat tidur ya biasanya ya itu kan. Kalau memang ada yang sakit mungkin kakaknya tadi atau dalam satu keluarga itu ada satu, sebisa mungkin dia tidur sendirilah untuk mencegah penularan. Karena kan biasanya kalau ISPA itu kan cepat sekali nularnya. Kita nggak tahu kalau ternyata dia bersin
mengenai meja, mengenai tempat tidur, mengenai bantal dan lain-lain. Makanya lebih baik itu tidur sendiri gitu dalam satu rumah. Masker tadi juga sangat penting kan sekarang, wajib. Terus cuci tangan pakai sabun dan selalu menjaga kebersihan juga tetap. Daya tahan tubuh itu yang paling penting. Membuka jendela itu agar sirkulasi udara ya. Iya. Itu pagi atau malam? Kalau malam setiap hari. Malam nggak usah ya. Iya. Kalau malam nyamuk masuk. Malam nyamuk yang masuk ini soalnya. Baik, ini sahabat sangat menarik ya. Setelah tadi ISPA, apalagi kira-kira? Ada demam berdarah. Demam berdarah ini itu kan sering sekali kan bahkan terjadi KLB pada musim-musim hujan seperti ini. Demam berdarah ini penyakit pasca banjir. Jadi kalau misalnya setelah banjir genangan air itu kan biasanya meninggalkan sampah, mungkin itu sampah kaleng, sampah wadah, itu kan terdapat genangan air, kemudian turun hujan, terus ada genangan air. Nah itu jadi perindukan nyamuk. Betul. Nah itu perindukan nyamuk kan kita nggak tahu nyamuknya tuh jenis apa aja. Nah ini mungkin ada nyamuk Aedes aegypti yang betina, terus menggigit kita. Nah nyamuknya itu mengandung virus dengue. Kemudian, virus dengue itu kemudian berkembang biaknya ke dalam sel darah kita, begitu ceritanya. Itu jadi kenapa kalau misalkan ada barang-barang yang kayak kaleng atau apa ya, dikubur saja, jangan dibuang begitu. Betul. Karena bersih ya lingkungannya kalau yang digunakan untuk nyamuk demam berdarah itu ya. Iya, kalau banjir itu kan biasanya orang-orang kan setelah banjir itu kan sibuk masing-masing kan, biasanya menghiraukan kaleng-kaleng bekas yang kemudian tergenang banjir. Selain bukan hanya kaleng, mungkin bak mandi. Bisa juga ya, meskipun sering dikuras begitu. Nah itu makanya perlunya pemeriksaan jentik nyamuk. Itu bak mandi, terus sebisa mungkin tempat penampungan air biasanya kan orang-orang di rumah itu kan menampung air untuk minum. Maksudnya itu untuk dimasak itu harus ditutup rapat agar tidak terjadi perkembangbiakan jentik nyamuk di situ. Begitu. Baik. Jadi sahabat, ini pelajaran sejak SD sebenarnya kalau soal demam berdarah ya, tapi karena saya juga pernah terkena, akhirnya juga tetap saya terapkan sehari-hari begitu. Betul. Baik, itu selain demam berdarah begitu ya. Nah nanti kan kita lanjutkan lagi untuk perbincangan ini terkait dengan penyakit akibat banjir dan lain-lain ya. Masih saya tunggu ini untuk sahabat yang ingin bergabung di WhatsApp 0821 3264 109. Untuk pagi hari ini juga ternyata lumayan banyak yang menyaksikan lewat Suara Sidoarjo Live di channel YouTube ya. Nanti bisa meninggalkan beberapa sapaan, mungkin ini juga boleh ini sahabat. Untuk saat ini kita akan berikan beberapa kesempatan untuk jeda terlebih dahulu. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sobat, satu lagi informasi datang dari Bea Cukai Sidoarjo yang saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. KITE IKM. Syarat menerima fasilitas dari KITE IKM adalah memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha, dan pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KITE IKM adalah pembebasan bea masuk tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat ini didapatkan dari KITE IKM, prosedur ekspor impor jadi lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas jadi lancar serta peningkatan di daya saing. Info lengkap bisa hubungi 15 00 225
1500 225. Facebook, Twitter, dan Instagram di Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. Kalau kamu anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masuk dalam sesi terakhir untuk talk show bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ini tapi tadi sempat ada sign masuk dari redaksi lagi. Saya coba ke redaksi ya. Pertanyaan masuk sepertinya. Ram? Ya, ada 3 pertanyaan lagi yang masuk ke WA redaksi ya. Yang pertama dari Mas Willy di Buduran. Saya pindahan dari Jakarta. Dulu kulit saya bersih, tapi setelah pindah ke Sidoarjo ini kulit saya jadi sedikit gelap. Ada yang bilang karena faktor air buat mandi dan lain-lain. Apakah pengaruh itu memang? Ya, penting pertanyaan seperti ini ya tadi. Sudah bahas soal air keruh ya. Ya. Yang kedua dari Mas Angga di Taman. Ini mau tanya untuk pencegahan dini agar terhindar dari infeksi bakteri leptospirosis yang terbawa banjir itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik. Kemudian yang terakhir ini dari Bu Heni di Tanggulangin. Salah satu penyakit yang seringkali merebak saat banjir itu kan malaria dan DBD ya Bu. Yang saya tahu kan 2 penyakit itu sama-sama dari nyamuk dan menyebabkan demam. Lalu apa bedanya ya? Baik. Kalau malaria kebanyakan di Afrika katanya. Baik, bisa dijawab dulu pertanyaan pertama ya. Sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan ini. Memang bisa pengaruh ya? Ini tadi bahas kulit, kok nyambungnya tiba-tiba air bersih jadi kulit bikin agak gelap gitu. Siapa dulu? Pengaruh kulit. Ini belum ada penelitian tentang itu. Mungkin karena tadi kita bicara soal air keruh begitu ya. Iya. Nyambung begitu. Mungkin yang berubah mungkin dari apa biasanya itu yang suhunya ya. Suhunya. Atau mungkin aktivitas beliaunya yang mungkin padat di sini. Jadi kan di sini panas ya. Lebih sering terpapar matahari mungkin. Mungkin ya. Tapi kalau air payau itu pengaruh gak sih? Air payau begitu. Karenanya kan Sidoarjo katanya sedikit payau airnya mungkin. Itu pun daerah sana begitu. Itu pengaruh atau tidak sebenarnya ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi pengaruh. Karena kan tergantung apa ini jenis kulit kita ya maksudnya. Kalau yang payau itu kan mungkin daerah Sedati, daerah mungkin Buduran yang dekat pesisir Muara. Ini saya juga Buduran tapi tidak merasa ya. Iya. Baik itu Pak Willy. Kalau apa ya kita tampung saja pertanyaannya ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang itu leptospira. Mungkin pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya. Itu penyakit selanjutnya ya. Iya, betul. Pada bukti kita loncat ke yang ketiga dulu deh. Tadi malaria dan demam berdarah. Jadi penyakit malaria dan demam berdarah itu berbeda agentnya, pembawanya. Jadi kan penyakit itu virus DBD yang menyebabkan DBD dan malaria itu kan dibawa oleh nyamuk. Nah, nyamuknya ini berbeda. Satu nyamuk dengan yang lain itu berbeda karakter. Jadi kalau DBD itu dibawa oleh Aedes aegypti, kalau malaria itu dibawa oleh Anopheles. Nah, mungkin Mbak Windri bisa menambahkan. Mungkin biasanya untuk yang malaria itu lebih banyak yang terkena itu di daerah Papua. Daerah endemik. Kalau yang di Jawa Timur itu banyak di Pacitan. Bukannya daerah pantai itu ya? Iya, daerah pantai.
Dia suka yang daerah rawa-rawa seperti itu. Baik. Kalau Aedes aegypti kan di air bersih. Begitu. Sama-sama penyakit ini tuh sama-sama ini ditularkan oleh vektor. Ditularkan oleh nyamuk maksudnya. Iya. Vektor maksudnya itu nyamuk. Sama-sama berbahaya. Betul. Sama-sama berbahaya. Mungkin kalau yang malaria ini jauh lebih berbahaya karena ini ada tingkatannya. Jadi saya lupa untuk tingkatannya. Nanti ada 4 kategori yang ada malaria, termasuk ada malaria vivax, falciparum, itu ada nanti jenis-jenisnya itu, bahkan sampai yang mematikan. DBD pun juga mematikan. Ada derajat-derajatnya. Cuman lebih berbahaya malaria mungkin. Atau sama-sama. Sama-sama bahaya. Ya, yang penting jangan sampai terkena lah ya. Sidoarjo banyak nggak untuk Aedes aegypti tadi? Banyak. Kalau DBD banyak. Kalau DBD banyak. Kalau malaria nggak ada di sini. Ya, pencegahannya itu tadi dengan 3M+, mengubur, menutup, dan menguras serta menghindari gigitan nyamuk. 4M ya. Kalau sekarang kan 5M begitu. 3M+. Kalau menurut Kemenkes itu 3M+. Baik. Ini satu lagi masuk sepertinya ya. Saya coba ke redaksi lagi. Ya, ada satu lagi yang masuk dari Kak Alfrian. Ini tanya, kalau sumur setelah terendam banjir, bagaimana perawatannya ya agar aman untuk mandi dan cuci perabotan? Apakah perlu dikuras atau diberi obat atau kaporit? Itu sumurnya. Baik. Sebenarnya memang perlu dikuras juga. Memang bisa dikuras ya sumur ya? Bisa dikuras. Perlu diberikan kaporit itu tadi sudah dijelaskan. Nanti untuk pemberian kaporit itu tadi bisa pakai yang 2 sendok makan itu tadi. Itu bisa untuk membunuh kumannya. Kemudian kalau mereka sumurnya itu menggunakan pompa, itu nanti didiamkan dulu sampai 1 kali 24 jam, baru nanti bisa dipakai. Dikeluarkan dulu airnya yang sudah diberikan kaporit, kemudian baru digunakan. Baik, jadi istilahnya kayak direndam dulu. Tetap direndam gitu ya, bukan hanya langsung dicuci begitu saja ya. Baik, itu Mas Alfrian itu. Kemudian ini masuk ke pertanyaan tadi, penyakitnya namanya agak susah tadi. Leptospirosis ya. Ini yang paling menarik karena penyakit leptospira ini sangat berbahaya, menyerang organ-organ tubuh dan sering diabaikan sama orang-orang. Itu karena banjir? Karena banjir. Jadi genangan air banjir itu kan tikus-tikus yang dalam got itu kan keluar menyelamatkan diri. Nah, leptospira ini dia hidup itu di dalam ginjalnya tikus. Jadi leptospira itu menginfeksi tikus dulu, dikeluarkan melalui urinnya tikus. Nah, ikut genangan air banjir. Genangan air banjir ini kena permukaan kulit yang terluka, menginfeksi tubuh manusia. Jadi begitu. Itu penanganannya jika ada yang mungkin gejala dulu itu biasanya seperti apa? Gejalanya itu pertama itu ada 2 fase kan. Kalau bahasa ilmiahnya itu ada fase leptospiremia dan fase imun. Nah, yang bahaya ini kan fase leptospiremianya ini disertai dengan demam tinggi, terus kemudian sakit kepala, nyeri otot, mual, diare, terus dan yang pada kasus yang paling berat itu penurunan nadi hingga penurunan kesadaran, biasanya itu disertai dengan penyakit menguning karena menyerang seperti liver berarti ya? Iya, menyerang hati memang. Baik. Menyerang organ tubuh hati yang paling sering. Itu bisa tidak sadarkan diri atau mungkin? Itu untuk kasus yang berat. Berat itu tidak sadar diri ya? Tidak sadarkan diri. Jadi ini kan penyakit yang paling berbahaya dan sering diabaikan sama orang masyarakat. Mungkin karena pengetahuan yang kurang. Jadi seperti itu. Jadi itu karena faktor banjir juga ya? Faktor banjir. Saya jadi menyesal waktu kecil suka rendam-rendam di banjir begitu ya. Tidak hanya banjir, biasanya yang rentan itu untuk pekerja para petani. Oh, petani karena interaksi dengan air juga kan? Iya, kan di sawah kan banyak sawah. Banyak tikus. Ya, di sawah memang banyak sawah. Di sawah kan banyak tikus. Gejalanya itu hampir sama dengan DBD, cuman bedanya ini mereka menguning. Biasanya penderitanya itu tadi yang menguning. Hampir sama, demamnya pun bahkan bisa sampai muntah darah itu tadi. Oh baik.
Tapi di Sidoarjo banyak nggak sih untuk penyakit Untuk ini? saat ini belum ada kasus ya? yang tercatat. Alhamdulillah. Ya. Tapi juga perlu diberikan edukasi kan untuk pengetahuan agar kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan dan segera tertolong, tidak sampai terjadi kematian begitu. Tapi itu menular nggak kira-kira? Misalkan di luar tadi karena banjir ya, ada yang terkena kemudian kita merawat, kita tertular bisa nggak kira-kira ya? Kalau manusia antar manusia bisa jadi. Oh bisa jadi. Ini kan menularnya itu kan melalui luka. Jadi istilahnya itu kayak semacam sesama cairan tubuh begitu. Jadi masuk ke dalam aliran sirkulasi darah. Jadi bisa menginfeksi organ-organ. Baik. Gitu. Jadi sahabat ini perlu diwaspadai ya tadi ya, satu penyakit yang ternyata ini memang saat ini jangan sampai masuk Sidoarjo lah. Iya betul. Tapi tetap harus diperhatikan ini, apalagi tadi barusan saya telepon kepala pusat data informasi BMKG ini, memang potensi banjir masih ada. Nah, itu. Ya. Jadi perlu diwaspadai sahabat ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, ini ternyata sudah hampir 1 jam. Ini mungkin untuk penutup atau mungkin ada lagi yang disampaikan ini terkait dengan banjir? Jadi pencegahan penyakit saat banjir maupun pasca banjir ini, yang pertama itu jaga daya tahan tubuh. Untuk kuman apapun, virus apapun, kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, paling enggak kan bisa jadi tameng gitu untuk virus-virusnya itu tadi. Jadi dengan antibody kita, kalau misalnya daya tahan tubuh kita kuat, bisa mengurangi infeksi begitu. Terus yang kedua itu terapkan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat ini apa aja sih? Nomor 1 yang paling penting itu cuci tangan dengan sabun. Sebelum makan, setelah mengolah makanan, terus kemudian setelah BAB, kemudian setelah memegang lingkungan yang kotor. Jadi cuci tangan, apalagi di musim pandemi begini ya, cuci tangan itu wajib. 3M sama 3M-nya sebenarnya, cuma tadi ada plusnya. Ada plusnya. Kemudian makanan itu harus bersih, sehat dan bergizi. Jadi masak makanan itu harus matang. Terus kemudian air, misalnya air yang biasanya bukan air kemasan, kan harus direbus dulu sampai mendidih baru bisa dikonsumsi. Terus ibu yang sedang menyusui itu tetap bisa memberikan ASI kepada bayinya dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan setelah memberikan ASI. Kemudian Mbak Windri untuk penyihatan lingkungannya. Untuk yang pertama ini mungkin secara global ya, hindarkan anak-anak kecil dari banjir. Biasanya kan anak kecil suka cek. Kolam renang gratis gitu. Iya. Kemarin banyak sekali kayak gitu. Karena anak kecil kan rentan banget terkena penyakit, apalagi kan penyakit seperti diare, gatal-gatal, apalagi kan ada leptospirosis itu tadi. Kemudian mengumpulkan sampah. Mungkin kalau pada kondisi banjir itu orang-orang sudah bingung, enggan gitu ya. Tapi tetap untuk menerapkan pemilahan sampah itu penting karena memang pertama yang menyebabkan banjir itu ya juga karena sampah ya di Sidoarjo. Sampahnya sangat banyak sekali menumpuk ya, di sungai-sungai pun bahkan sampai mampet, akhirnya air meluap ke daratan. Betul sekali. Jadi waspada ekstra, tetap pakai masker itu tadi. Hindari kerumunan. Baik. Jadi karena 2020 ternyata diajarkan untuk gerakan 3M ya. Iya. Ada plusnya juga. Teknologi maju-majunya justru diajarkan untuk cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya. Betul. Baik, ini kalau begitu ternyata sudah lebih dari 1 menit ini untuk kebersamaan kita. Jadi sebetulnya harus kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya ini Mbak Ilma dan juga Mbak Windri yang sudah menyempatkan hadir ke studio ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Betul, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Suara Sidoarjo dan mungkin di kesempatan selanjutnya juga bisa berkunjung lagi nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Insyaallah. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, terima kasih.